Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini saya akan menampilkan tutorial penggunaan aplikasi GeoGebra dalam beberapa persoalan kali ini. Sebelumnya saya akan men-share screen-kan persoalan atau soal-soal yang akan kita aplikasikan pada aplikasi GeoGebra. Nah, untuk soalnya yaitu yang pertama, membuat jaring-jaring prisma segi 5 yang bergerak. Yang kedua, menentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva, yaitu kurva Y sama dengan 12 dikurang 3X kuadrat dan Y sama dengan 6 dikurang 3X. Yang ketiga, kita akan membuat bunga atau kerangka bunga pada GeoGebra. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke aplikasi GeoGebra-nya. Berikut tampilan pada aplikasi GeoGebra. Nah, untuk persoalan yang pertama, yaitu kita akan membuat jaring-jaring pada prisma segi 5. Langkah yang harus kita lakukan yaitu kita masuk ke bagian ini, kemudian kita klik regular polygon. Selanjutnya, kita bebas mau meletakkan di titik berapa pada koordinat X dan Y. Kalau saya akan meletakkan di titik 3,0 dan di sini 0,3. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, vertisize yang diminta. Maka untuk prisma segi 5 saya buat 5 vertisize-nya. Oke. Nah, berikut hasilnya untuk yang 2 dimensi. Kita akan menggunakan bagian 3 dimensinya. Kita klik bagian ini, kemudian titik 3 yang di atas, kita klik yang 3D graphics. Nah, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Kita geser sedikit biar kelihatan. Nah, langkah selanjutnya kita akan klik bagian ini, kemudian klik dulu tadi ya yang 3 dimensinya, kemudian kita klik bagian ini, bagian atas yang berbentuk limas, kemudian kita pilih bagian yang extrude to prism. Oke. Kemudian kita klik di sini. Nah, maka muncul tampilan altitude. Maka kita klik ini untuk tingginya ya. Jadi di sini saya ingin membuat tingginya itu 3. Kita klik OK, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menentukan kerangkanya. Sebelumnya kita goyang-goyang dulu lah ya. Nah, ini kita kembalikan dulu. Nah, ini seperti ini ya teman-teman, hasilnya untuk yang 3 dimensi. Nah, selanjutnya kita untuk membuat kerangkanya, kita klik yang tampilan yang bagian yang sama tadi. Kemudian kita bagian netnya, kita klik yang option net, yang bagian net. Nah, maka akan muncul seperti ini nanti hasilnya. Nah, maka hasilnya seperti ini, muncul kerangka dari prisma segi 5. Oke, kita kecilkan. Kemudian ini kita kecilkan juga. Bisa lah ya, kita goyang-goyang sedikit. Bentar ya. Kemudian nih, dia hasilnya seperti ini, muncul kerangkanya. Nih, kita goyang-goyang dulu lah ya, biar nggak kaku kali. Nah, selanjutnya kita ingin membuat kerangka ini itu bergerak sendiri, terbuka dan tertutup sendiri. Caranya gimana? Nah, caranya itu yang pertama kita harus menggerakkan ini, bisa sih, tutup, terbuka, tutup, terbuka. Atau kalau mau dia gerak sendiri bisa. Tada, maka hasilnya akan seperti ini, kerangka prisma segi 5 yang bergerak.
ya teman-teman hasil dari persoalan yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke persoalan yang kedua. Apa persoalan yang kedua itu? Persoalan yang kedua ialah menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 12 dikurang 3X kuadrat dan Y sama dengan 6 dikurang 3X. Mari kita selesaikan. Nah, untuk persoalan yang ini kita bisa save dulu ya. Kalau mau save, kita save dulu. Kita save. Ini bebas ya teman-teman mau buat apa. Kalau saya kerangka prisma segi 5. Oke, sudah kita save. Maka kita letak di bagian, saya letak di dokumen saja, kemudian kita klik save. Maka hasil ini sudah tersave. Selanjutnya kalau kita ingin buka halaman baru, kita klik new. Karena yang tadi udah kita save, don't save saja. Dah. Maka ini tampilan baru dari GeoGebra yang setelah kita melakukan percobaan pertama. Yang kedua tadi kan katanya ada dua kurva tuh, mencari luas daerah. Kita input dulu kurva yang pertama. Kurva yang pertama itu kan Y sama dengan 12 dikurang 3 X kuadrat. Nah, dia langsung jadi tuh muncul kurvanya terbuka ke bawah. Kemudian kita mau masukkan kurva yang kedua, yaitu Y sama dengan 6 dikurang 3X. Y sama dengan 6 dikurang 3X. 6 dikurang 3X. Nah, maka kurvanya langsung terlihat nih teman-teman. Ini yang untuk 3 dimensinya kita close aja, nggak apa-apa. Karena kan kita mau mencari luas daerah. Jadi yang 3 dimensinya kita close saja. Nah, ini kurva yang terbentuk dari kedua kurva. Kemudian kita mau mencari luas daerahnya. Nah, untuk sebelum kita mau mencari luas daerahnya, kita harus tahu dulu titik potong dari kedua kurva. Caranya gimana? Caranya kita klik yang bagian ini, kemudian kita pilih intersect. Nah, selanjutnya kita arahkan kursor kepada kedua kurva. Ini untuk kurva yang pertama, kemudian ini untuk kurva yang kedua. Nah, maka hasilnya yaitu titik potong berada di min 1,9 dan 2,0. Dan dia langsung muncul tuh, ada titik A dan titik B. Untuk menentukan luas daerahnya, kita menggunakan rumus. Pertama kita klik dulu yang input ya, kemudian kita klikkan rumusnya itu integral. Nah, ini langsung muncul. Kita klik integral between, kemudian kita pilih yang pertama. Nah, rumusnya apa? Karena ini kan ada dua kurva, jadi kita masukkan kurva atau fungsi yang pertama f, kemudian yang kedua, fungsi yang kedua yaitu g, kemudian titik potong yang pertama itu nilai x-nya berapa? Min 1. Kemudian koma, selanjutnya titik potong di titik potong yang keduanya itu nilai x-nya berapa? 2. Maka kita tinggal okekan. Nah, maka luas daerah dari kedua kurva yaitu A sama dengan 13,5. Langsung muncul hasilnya. Begitulah teman-teman cara menentukan luas daerah pada kedua kurva dengan menggunakan GeoGebra. Nah, selanjutnya masuk ke persoalan yang ketiga, yaitu apa? Membuat bunga pada
pada GeoGebra. Nah, di sini kita seru-seruan aja sih membuat bunga. Sama seperti tadi, kita keluarkan dulu, kita klik new, kemudian don't save karena saya tidak mau nge-save-nya. Nah, untuk membuat bunga harus kita lakukan, yang pertama kita pilih bagian ini ya, bagian ini, kemudian kita pilih yang segmen. Nah, kemudian kita tarik titiknya dari 0 ke titik X, itu bebas teman-teman mau mengambil titik yang berapa. Saya pilih yang di 3. Nah, kemudian saya pilih juga di sini 3 juga. Jadi 0,3 3,0, 0,3, kemudian 0,-3. Selanjutnya sama min 3,0, dan yang terakhir ini adalah 0,-3. Setelah itu kita akan masuk ke bagian yang ini. Kita pilih yang semi circle. Nah, langsung saya teman-teman begini. Selanjutnya kita buat kelopak yang lebih besar lagi, lipat dan 2 ya, kalau gitu jadinya dari 3 kemudian jadi 6. Nah, sepertinya cukup ya, kita buatnya sampai sini aja. Nah, selanjutnya biar supaya dia banyak, kita bisa klik bagian ini, kemudian reflect about point. Caranya itu kita blok. Kemudian kita terserah mau kita letak di titik mana. Nah, muncul hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan gabungin keempat bunga ini tadi. Inilah hasilnya teman-teman. Kemudian kalau teman-teman mau mewarnainya, bisa kita tinggal klik ini garis yang pertama, kemudian misalnya ini teman-teman mau warna apa. Saya mau pakai warna hijau. Opacity-nya itu ketebalannya kita buat 100. Kemudian lakukan hal yang sama juga.
Nah, teman-teman, beginilah hasilnya. Dan untuk keempat bunga ini, teman-teman bisa ngelakuinnya seperti yang saya lakukan pada bunga yang di tengah ini tadi. Terserah teman-teman mau menggunakan warna apa pada hasil bunga ini tadi ya. Itu. Kemudian kalau kita mau membuatnya dalam bentuk 3 dimensi bisa. Caranya sama, tinggal kita klik aja bagian ini tadi, kemudian kita 3D graphics. Nah, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, begitulah teman-teman tutorial dari saya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan atau menyelesaikan soal yang ketiga, yaitu menggambar bunga bergerak. Nah, jadi untuk langkah pertama kita buka dulu aplikasi GeoGebra-nya. Kita buka aplikasi GeoGebra-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari GeoGebra. Oke, untuk step yang pertama itu kita klik yang slider, kemudian kita klik di mana aja, bebas. Nah, maka akan keluar tampilan seperti ini. Selanjutnya untuk name atau namanya kita buat A, dan titik minimum di sini saya buat 2, maksimumnya saya buat 4, dan incrementnya saya buat 0,05. Nah, maka ini hasilnya. Selanjutnya untuk step yang kedua, yaitu kita klik poin, kita letak di titik 0,0. Nah, dia akan menjadi titik A. Selanjutnya kita klik yang lingkaran atau circle, kemudian pilih yang bagian circle center dan radius. Kita klik di titik tengah tadi atau poin A ini. Kemudian radiusnya kita buat A. Kita klik OK. Nah, maka akan terbentuk lingkaran. Selanjutnya kita klik poin lagi. Kita bebas mau meletakkan titik B-nya di mana. Saya mau meletakkannya di sini. Nah, maka akan terbentuk titik B. Selanjutnya kita masuk ke bagian ini, angel atau segitiga ya. Kemudian kita klik angel with given size. Nah, kemudian kita klik titik B. Selanjutnya klik titik A. Ya, untuk ini akan membentuk sudut 45 derajat. Kita klik OK. Nah, maka ini jaraknya nanti bakalan 45 derajat semuanya ke titik tengah. Kita lakukan seterusnya. Nah, setelah itu, ketika semua titik itu sudah terbentuk, maka step selanjutnya ialah kita lakukan step yang sama. Kita akan membentuk lingkaran baru dengan cara kita bisa mengklik kemudian maaf teman-teman, salah. Setelah itu kita klik bagian ini dulu, circle, kemudian circle center radius lagi. Kita klik di salah satu titik ini boleh. Nah, kita bikin A lagi dengan radius A. Nah, maka dia akan terbentuk lingkaran baru. Lakukan langkah ini ke semua titik.
Nah, setelah terbentuk seperti bunga ini ya, step selanjutnya yang harus kita lakukan ialah kita memblok ya, kita blok semua ini dulu, kita blok dengan cara klik kanan. Nah, setelah itu untuk menghilangkan labelnya ini kita klik kanan, show label. Nah, maka labelnya telah hilang. Selanjutnya kita masuk ke ini bagian sebelah kiri ini. Ini ada terdapat sudut-sudutnya ya, theta. Nah, ini kita klik bagian sudut 45 derajatnya. Sudah selesai. Setelah itu kita kembalikan lagi. Untuk menghilangkan titik-titiknya ini, kita bisa klik titiknya, kemudian klik kanan, selanjutnya klik show object. Lakukan hal ini sampai semua titiknya itu hilang. Setelah itu kita akan menghilangkan ini backgroundnya atau koordinat kartesiusnya menjadi latar putih polos dengan cara klik kanan, kemudian kita setelah klik kanan ini show axis. Nah, koordinatnya itu sudah hilang. Selanjutnya untuk menghilangkan kotak-kotak ini show grid, no grid. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk biar supaya lingkaran ini berwarna, kita bisa kita klik setiap lingkaran ini, kemudian klik kanan, setting, kemudian color, bebas teman-teman mau milih warna apa. Lakukan hal yang sama, klik lingkarannya, pilih warnanya. Warnanya terserah ya teman-teman, sesuai selera teman-teman. Warnanya cukup segini. Untuk biar supaya bunganya ini bergerak, caranya itu kita bisa lakukan dengan kita blok lagi bunga ini. Nah, kita blok. Selanjutnya klik kanan, show track, klik show track. Nah, kemudian yang bagian ini tadi yang A sama dengan 2 kita klik kanan, kemudian animation kita klik. Nah, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Oh, maaf ya teman-teman, sepertinya ini kurang terklik, makanya dia hasilnya kurang bagus. Kita ulang. Kita klik ini aja. Kita ulangi lagi ya dengan cara klik kanan, kemudian kita blok. Selanjutnya kita show track, kemudian klik kanan yang ini animation. Nah teman-teman, maka hasilnya seperti ini. Sebenarnya ada kesalahan lagi nih teman-teman. Oke, kita ulang lagi ya teman-teman. Setting color.
itulah teman-teman hasilnya.